Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini super excited ya karena aku pengen nge-review nih salah satu produk terbaru dari brand lokal yang lagi berkolaborasi dengan KFC. Kira-kira apa? Kalian mungkin udah bisa tebak ya. Karena pastinya juga udah lihat di thumbnailnya, yaitu Dear Me X KFC. Yang pertama di sini adalah Primer Plus Foundation Breathable Cushion. Jadi ini nggak cuman foundation, tapi dia juga sekaligus primer ya. Wow. Dan yang kedua yang aku beli ini juga Dear Me Beauty X KFC, namanya Perfect Eyebrow Contour Limited Edition yang kayak gini. Pastinya kalau kalian lihat sekilas seperti ini bener-bener kayak warna KFC banget, perpaduan warna putih dan juga merah. Cuman ada nih sedikit di cushionnya warna krem yang nude seperti ini. Khasnya Dear Me Beauty pastinya ya. So, sebenarnya sih mereka masih mengeluarkan satu produk lagi nih yang eyeliner pensilnya. Cuman memang aku nggak beli karena memang aku masih punya banyak eyeliner dan sejauh ini yang paling aku suka adalah dari Maybelline ya. Jadi aku merasa belum perlu aja, tapi untuk dua produk ini tuh krusial, aku selalu pakai hampir setiap hari. So, sekarang aku akan kupas tuntas seperti apa untuk dari teksturnya waktu diaplikasikan di wajah aku sampai ke tes ketahanan pastinya. Kalau kalian penasaran, pastinya yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan pastinya aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya! Dan aku akan sekilas ngebahas packagingnya dulu ya. Seperti yang udah aku kasih tunjuk tadi, dia perpaduan warna putih dan merah. Dan untuk yang cushionnya terlebih dahulu, nih ada logo KFC di bagian depannya. Udah gitu di sini ternyata ada klaim produknya langsung ya. Kalau cushionnya ini sudah mengandung SPF 46 PA+++, yang bisa melindungi dari paparan sinar UVA dan UVB pastinya. Dia juga menuliskan di sini dermatologically tested, so pastinya udah aman banget kita pakai. Masih ditambah ada nomor BPOM juga, karena produk lokal Dear Me ya nggak usah diragukan lagi. Kalian nggak perlu mikir-mikir kalau mau pakai produknya. Terus untuk di bagian belakangnya nih, di sini ada ingredients. Aku akan langsung zoom aja. Kalau misalnya kalian penasaran ingredientsnya apa-apa aja. Dan di bagian lainnya nih yang hitam ada klaim produknya. So, nanti langsung akan aku kasih lihat aja setelah aku mengaplikasikan di wajahku. Apakah untuk klaimnya ini sudah sesuai apa belum? Dan yang pasti di sini ada 3 klaim utama selain tadi ada SPF 46 PA+++. Dia juga ada Primer Plus Cushion Formulation. Jadi kayak gak perlu pakai primer lagi ya. Di cushionnya ini sudah ada kandungan primer. Udah gitu dia oil absorbing formula. Pastinya kalau ada teknologi yang seperti ini, itu dia bisa membantu mengontrol minyak yang ada di wajah. Pas banget ya, tipe muka kulit aku ini normal to oily, di area T-zone sering gampang berminyak. Di area lain normal ke kering, jadi aku rasa sih mungkin cushionnya ini akan cocok ya nanti aku pakai. Terus untuk di bagian dalamnya ini yang paling menarik karena bener-bener nih warna putih, merah, dan ada chickennya juga di sini nih. Jadi lapar nggak sih? Pokoknya ini khasnya KFC banget ya. Dan kalau aku lihat di bagian belakangnya ada tulisan Dear Me Beauty X KFC. Shade yang aku pakai adalah N01 Nude Ivory. Udah gitu ada nama produknya, SPF-nya juga, sama netonya. Yang ini tuh ada 15 gram. Kemarin sih aku beli di official store langsung. Harganya sekitar 100 ribuan berapa gitu, aku lupa. Nanti seperti biasa untuk link harganya, update-nya berapa, kalian bisa langsung cek aja di bawah. Terus untuk di bagian dalamnya nih, kalau aku buka sama kayak cushion-cushion pada umumnya, ada kaca yang di situ tuh masih dalam kondisi tertutup gitu ya. Dan juga ada puffnya. Puff seperti ini tuh yang aku suka. Karena bentuknya tuh dia ada sisi lancip di bagian ujungnya. Udah gitu waktu aku pegang nih cukup empuk juga ya untuk bahan dari puffnya. Nggak terlalu tebal tapi juga nggak terlalu tipis. Dan di bagian dalamnya barulah ada nih cushionnya. Dan seperti cushion yang lainnya ini ada kayak penutupnya dulu, kalian perlu buka. Barulah nanti kelihatan untuk warna shade-nya seperti itu. Dan sebenarnya untuk varian warnanya ini ada 5 ya. Nanti aku akan taruh aja nih di sini listnya. Kalian bisa langsung lihat di official store. Pilih-pilih aja mana kira-kira yang cocok di skin tone kalian. Dan kemarin sih aku pilih warna ini karena sepertinya cocok. Aku nggak tahu ya, nanti detailnya akan langsung aku kasih lihat aja. Sekarang aku akan masuk ke packaging dari eyebrow-nya. Sebenarnya sih untuk warnanya sama di sini. Di bagian depan ada tulisan Dear Me Beauty X KFC.
Udah gitu kalau aku balik langsung ada juga ingredientsnya, akan aku kasih tunjuk ke kalian di situ. Dan nettonya di sini tertera 0,2 gram atau 1 mili dengan harganya sih kalau nggak salah kemarin 90 ribuan. Untuk packaging dalamnya seperti ini ya. Sebenarnya sih waktu pertama kali aku beli, ini kayak pensil alis terpanjang yang aku punya karena ukurannya emang panjang banget gitu loh. Dan di bagian sininya ada namanya Perfect Eyebrow Contour. Yang aku beli ini adalah yang granite gray karena memang tipe alis aku tuh agak lumayan tebal. So biasanya aku beli pensil alis tuh yang warnanya abu-abu, jadi biar nggak terlalu yang kereng banget nanti di alis aku. Tapi kalau misalnya warna coklat biasanya tuh nggak masuk. Untuk aplikatornya sama dengan eyebrow matic pada umumnya pastinya ya. Kalau aku buka seperti ini, di bagian ujung ini ada aplikatornya. Aplikatornya sih ini kayak punyanya Makeover Eyebrow Definer namanya, atau Definer Brow, aku lupa sih namanya apa. Yang pasti dia kayak agak pipih gepeng kayak gini, terus ada sisi lancipnya. Terus di bagian satunya pastinya adalah brushnya. Dan nanti kita langsung akan lihat aja waktu diaplikasikan di alis aku seperti apa. Pastinya untuk kedua produk ini sudah aku pakai di beda hari pas aku keluar rumah, jadi aku bisa tes seharian di situ. Dan aku akan kasih tunjuk detailnya di videoku yang berikut ini. Yang masih ada beberapa bekas jerawat di dagu dan noda-noda di wajah. So langsung aja aku akan aplikasikan ini untuk diri cushionnya terlebih dahulu. 1 kali pump langsung keangkat banyak ya untuk produk cushionnya. Dan aku tap-tap aja di pipi kanan aku. Wow, untuk coveragenya udah kelihatan oke ya. Cuman sepertinya agak sedikit keputihan atau enggak, aku nggak tahu, nanti coba aku ratakan dulu. Tapi nggak yang seputih itu sih, karena kan tadi dari warnanya ada kuningnya. Di area bawah mata aku sih ini langsung tercover, kayak langsung nutup gitu. Tapi untuk noda-noda di wajah sih walaupun sudah tertutupi, kayak masih terlihat samar gitu. So, aku akan tambahkan lagi sedikit tap-tap yang lebih ringan lagi, biar coveragenya lebih bagus di area noda-noda yang ada di wajahku. Termasuk juga di bawah mata, biar kayak lebih mengcover lagi. Hasilnya seperti ini. Kalau dilihat dari warnanya sih ini sebenarnya masih masuk karena masih nyambung sama leher aku ya. Mungkin ini kelihatan putih karena efek dari cahaya aja, karena sebelah kanan tuh cahayanya kencang. Dan di situ sudah cukup full coverage untuk noda-noda di wajahku, termasuk bekas jerawat itu sudah tercover dengan bagus. Lanjut nih, aku akan ke sisi kiri wajah aku di bagian jerawatnya nih. Kalian bisa lihat ya, langsung nutup banget. Udah gitu aku lanjut aja sampai selesaikan di sisi kiri wajah aku. Pakaiin juga di layer kedua nih di bagian noda wajahku. Tara, seperti ini untuk hasilnya. Benar-benar sudah cukup full coverage ya. Kalian bisa lihat nih before afternya. Dia benar-benar bisa meratakan warna kulitku. Udah gitu juga mengcover noda-noda khususnya di pipi dan bekas-bekas jerawat aku. Ini untuk detailnya kalian bisa lihat ya, wajah kelihatan jadi flawless banget. Udah gitu aku zoom nih di sekitaran pori-pori gede hidung aku. Sepertinya dia nggak terlalu yang menyamarkan ya, biasa aja, tapi juga nggak memperjelas. Dan hasilnya sendiri secara keseluruhan ini matte yang masih natural, agak sedikit glowy gitu. So, aku suka nih hasilnya. Lanjut aku akan set menggunakan Makeover High Reste Radiance Finishing Powder. Pastinya ini adalah bedak kesukaan aku ya. Dan ini sudah jam 9.21. Pastinya aku akan selesaikan makeupku dulu. Sekarang masuk ke alisnya. Aplikator pensilnya seperti ini. Tadi aku udah sempat kasih lihat pipi. Dan ini ada spulinya di bagian ujung lain. Dan ternyata aku baru tahu kalau dia ini ada eyebrow gelnya. Nih kalian bisa langsung lihat aja. Untuk alis aku agak nggak karu-karuan turun seperti itu, dan langsung aku akan spuliin atau aku sisir dulu. Dan setelah cukup rapi barulah masuk nih aku mulai ngebingkai alis aku. Untuk teksturnya cukup empuk, jadi jangan terlalu ditekan kalau nggak mau alisnya kayak alis Shinchan ya, nanti kereng banget. So ini aku aplikasinya ngambang-ngambang sih. Terus setelahnya jangan lupa diratakan menggunakan spoolie biar hasilnya kayak lebih nyatu dengan warna alis aku. Sekarang aku akan rapikan alis aku. Seperti biasa ini aku percepat aja menggunakan L'Oreal Infallible yang concealernya. Dan setelah di tap-tap seperti ini, aku akan set setelahnya menggunakan eyebrow gel. Di sini aku udah pelan-pelan sih, tapi ini di bagian depannya kayaknya agak ketebelan. Wow, jadi kereng banget.
Ya, dan aku akan coba di alis aku yang satunya. Ternyata aku juga malah kecoret nih di sini. Ya, maklum ini baru pertama kali aku pakai eyebrow gel yang ada warnanya. So, mungkin aku terlalu nekan ya, jadi ketebelan. Ini aku berusaha ilangin menggunakan tisu, tapi nggak bisa. Ya udahlah, aku rata-ratain aja kayak gini menggunakan spoolie. Hasilnya seperti ini, walaupun ini agak kurang sama dan juga agak ketebelan, ya udahlah ya. Karena aku juga kebetulan langsung mau pergi, nanti aku akan update lagi. Yang pasti complexion aku nih flawless banget, aku suka sih. Oke, itu tadi untuk cara pengaplikasiannya, dan sekarang aku akan kasih tunjuk dari klaim produknya terlebih dahulu. Di sini dia menyebutkan a revolutionary hybrid dari makeup primer dicampur BB cushion sampai dengan perpaduan SPF 46 PA+++. Jadi kayak inovasi baru gitu nggak sih? Mungkin belum ada ya perpaduannya seperti ini. Seingat aku sih biasanya sih kalau aku nyobain foundation ya foundation aja, cushion aja. Tapi ini perpaduan dari ketiganya, itu benar. Dan selanjutnya dia juga menyebutkan untuk hasil di kulitnya nanti terlihat smooth, masih ditambah bisa meratakan warna kulit. Menurut aku iya untuk meratakan warna kulitnya, karena dia benar-benar bisa mengcover imperfection wajah aku. Kayak tadi noda-noda bekas jerawat, noda yang ada di pipi, dan area bawah mata gelap tuh dalam beberapa kali tap. Coveragenya udah bagus banget, medium to full. Jadi bener-bener bisa meratakan warna kulitku dengan tampilan yang bisa dibilang sih smooth, kayak kelihatan apa ya, matte tapi agak sedikit ada glowingnya. Cuma di aku sendiri waktu aku zoom nih di daerah pori-pori aku tuh dia nggak terlalu yang kayak menyamarkan gitu loh, biasa aja menurut aku. Tapi memang overall kelihatan flawless karena imperfection sudah tertutupi ya. Melihat hasil yang seperti itu, itulah kenapa di klaimnya dia juga menyebutkan dia tuh bisa kayak menutupi ketidaksempurnaan yang ada di wajah, karena tadi ya kalau di aku sih noda-noda di wajahku atau area bawah mataku yang gelap. So overall untuk semua klaimnya sih oke ya, tinggal nanti kita akan lihat apakah benar dia tuh bisa mengontrol minyak yang ada di wajah dan seberapa tahan sih nanti di wajahku setelah dipakai seharian. Dan sekarang kita akan lihat untuk klaim dari eyebrow pensilnya ya. Di sini dia menyebutkan 3-in-1 eyebrow pencil. Yang pertama tuh ada tadi aplikator pensilnya ya. Terus yang kedua itu ada gelnya yang dia tuh berfungsi biar alisnya tuh tetap tegap berdiri, nggak turun-turun. Pas banget memang di aku ini akan ngebantu banget karena alis aku tuh aslinya agak turun ya. Setelah menggunakan gelnya ini nanti kita akan lihat ketahanannya seperti apa. Terus yang terakhir adalah spoolie. Makanya kan dia menyebutkan 3-in-1 karena dalam satu packaging ini ada 3 buah aplikator. Yang ternyata memang masuk akal tadi kenapa panjang, karena ini ada kayak brush gelnya seperti ini ya. So aku rasa dengan harga 90 ribuan ini memang cukup multifungsi. Terus yang kedua ini smudge resistant and long lasting all day wear formula. Ini nanti kita akan buktikan ya apakah bener-bener dia nggak akan gampang ngegeser setelah dipakai seharian nanti. Terus yang terakhir, ultra precise pencil tip to easily create hair-like strokes. Jadi memang ini tuh kayak untuk aplikatornya sendiri menurut aku memang cukup presisi ya. Karena di bagian ujungnya tuh agak lancip seperti itu. Jujur aku suka makeover karena dia juga aplikatornya kayak gini. Karena dari bentuknya itu enak aja waktu kita mengarsir alisnya tuh kayak nyaman. So overall sih untuk dari aplikatornya sesuai klaimnya dan aku suka. Dan untuk teksturnya sih menurut aku masih bisa di-build ya. Kalau kita pakainya tuh nggak terlalu ditekan, at least akan membuat makeup yang cukup natural. Tapi kalau misalnya kita pakainya pengen yang bold, itu agak sedikit ditekan aja, nanti warnanya akan lebih keluar. So ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja. BTW ini aku pakai di beda hari dengan penekanan yang lebih ringan banget, dan aku udah kayak nggak terlalu banyak ambil produknya. Ternyata bisa banget nih eyebrow gelnya hasilnya natural. Di situ kayak rambut alis aku ngejegrek gitu ya, tanpa ketebalan lagi. Jadi memang kita perlu hati-hati banget mengaplikasikannya ya. Ngambang-ngambang aja biar dapat alis yang natural. Oke, overall sejauh ini aku pakai untuk kedua produknya ini aku suka karena memang untuk cushionnya tadi juga finishnya bagus, bisa mengcover imperfection, dan untuk eyebrownya ini multifungsi, aplikatornya aku suka. Tadi brushnya juga nggak sakit waktu dipakai. Tinggal sekarang kita akan lihat untuk tes ketahanannya seperti apa. Itu nanti yang akan menentukan worth to buy nggak sih buat kalian coba dan beli. So, pastiin tonton videoku sampai akhir ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton dan support videoku. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!
Oke, ini sekitar jam 12-an nih aku ganti lip produk, tapi aku masih pakai makeup yang sama ya. Dan aku mau pergi dulu sekarang. Sekarang aku udah sampai rumah lagi nih, sudah jam 4:07, jadi sudah cukup sore dan aku pakainya juga sudah sekitar 6 jaman. Aku akan kasih tunjuk ya hasilnya seperti apa di wajah aku. Sebenarnya sih bisa dibilang ini bagian T-zone aku sudah agak glowing ya, walaupun untuk coverage di area lainnya nih masih bagus. Menurut aku memang coveragenya masih oke, tapi ini di bagian hidung aku yang berminyak tuh agak sedikit nge-crack nih, si sebelah kirinya. Ntar aku akan cari dulu tempat yang lebih terang lagi biar kalian lebih jelas ya. Nih kalian bisa lihat dia udah agak cracking di lipatan hidung aku. Di ujung hidungnya belum terlalu lumer, tapi kayak tekstur di sekitaran hidung aku tuh lebih terlihat gitu. Sepertinya sih karena ada minyak ya. Di area bawah mata aku agak sedikit kering gak sih? Menurut aku sih iya ya, cuman belum yang parah-parah banget. Tapi yang pasti di hidung aku sudah lumayan memprihatinkan. Walaupun nih coverage bekas jerawat masih cukup bagus ya. Oh ya, tadi aku lupa nunjukin di bagian maskernya nih, seperti ini. Sebenarnya dia nggak terlalu transfer di maskernya, masih cukup bagus. Ini di masker yang kedua, jangan salah. Tapi aku tadi udah ganti masker. Jadi ya untuk yang pertama kalian bisa lihat sendiri. Tara, mengerikan bukan? Jadi tadi aku memang keringatan kepanasan gitu kan, karena di luar ruangan dan ternyata dia cukup banyak transfer. Update aku yang terakhir hampir jam 10, jadi pakainya total sudah 12 jam ya. Aku sih udah gak kemana-mana lagi, tapi aku mau update terakhir aja kayak gimana hasilnya. Ini kayaknya untuk lampunya terlalu terang, jadi aku kecilin dulu nih. Semoga biar bisa lebih terlihat. Di sekitaran T-zone aku pastinya aku akan zoom di situ. Seperti yang tadi update yang sore ya, sebenarnya memang T-zone aku udah gak terlalu bagus kondisinya, kayak udah lumer-lumer gitu nih, kalian bisa lihat. Bahkan di ujung hidung aku sekarang udah nggak ada, kayak bener-bener lumer. Dan untuk di bekas-bekas jerawat aku juga sudah memudar nih, coveragenya sudah mulai kelihatan merah-merah gitu. Walaupun sih bisa dibilang nggak yang seilang itu, tapi sudah lumer. Nih untuk yang di pipi aku sih coveragenya masih cukup bagus, tapi di area hidung sudah seperti itu. Ya maklum ya, ini udah 12 jam juga. Di area bawah mata aku ternyata agak sedikit kering menurut aku, walaupun nggak yang bener-bener kelihatan ngeblok banget, tapi kering. Jadi ya sejauh ini sih sebenarnya dipakai 12 jam ini udah dalam kondisi yang wajar, lumer kayak gini. Tapi tadi dipakai 6 jam aja kondisi panas-panasan dia sudah cukup lumer. So kesimpulannya sih kalau untuk odor ya mungkin dia aman di 3-4 jaman, di atas itu sepertinya udah cukup berminyak karena tadi kena panas ternyata lumer. Kecuali kalian memang di indoor sih mungkin akan lebih awet. Ketahanannya bisa dibilang untuk menahan minyak biasa aja menurut aku, walaupun coveragenya memang cukup bagus. Masuk di bagian alisnya nih, sebenarnya dia memang masih ngejegrak seperti ini kalau kalian bisa lihat ya, padahal udah aku pakai dari pagi. Jadi memang untuk eyebrow gelnya nih bener-bener ngebantu biar alisnya tuh nggak turun-turun kayak masih berdiri gitu. Tapi sekarang aku akan coba nih, katanya kan tadi dia tahan lama, nggak akan gampang ngegeser kalau misalnya kena air. Seperti apa kita lihat ya. Dan aku akan coba hapus. Ternyata untuk pensil alisnya dia langsung kehapus, jadi dia memang nggak waterproof ya. Cuman untuk eyebrow gelnya kalau kalian bisa lihat di situ dia masih bertahan, kayak masih ada aja tuh. So bisa dibilang sih nggak akan gampang ngegeser mungkin setelah bener-bener rambut alisnya tuh dikunci menggunakan eyebrow gelnya. Tapi kalau misalnya pensil alisnya itu tadi kayak aku kan ada area yang nggak ada rambutnya ya, dia ternyata masih bisa hilang. Yaps, berarti untuk eyebrownya sih sebenarnya kalau kita nggak yang keringetan banget atau kehujanan gitu kayaknya masih aman-aman aja ya. Apalagi kalian yang mungkin memang bentuk alisnya udah bagus, nggak perlu ditambahin kayak aku tadi. Sepertinya akan lebih awet karena dengan bantuan yang eyebrow gelnya.